bahwa wanita muslimah adalah mahkota Kanjeng Nabi Muhammad. Mahkota wajiblah kita menjaganya sebagai seorang muslim. Muslim laki-laki menjaga muslimah hukumnya wajib dengan kehormatan. Kenapa saya bilang begitu? Wanita yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad muslimah lahir ke dunia ini untuk mensurgakan kedua orang tuanya. Siapapun yang melahirkan seorang wanita dijamin oleh Allah, yang melahirkan seorang muslimah akan dijamin oleh Allah bahwa bapak ibunya akan dia penghuni surga. Amin. Yakin? Pasti harus yakin. Yang kedua, wanita muslimah lahir ke bumi, ke dunia ini, akan dinikahi seorang muslim, menyempurnakan agama suaminya yang muslim. Maka seperti halnya kita punya saudara dan saudari kita yang malam ini kita hadir merayakan, mensyukuri, menggembirakan Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa saudari-saudari kita dan saudara-saudara kita banyak di bulan Syawal ini menyambut arti fitrah, yaitu kesucian akan mendapatkan dari keduanya. Muslimah dinikahi seorang muslim, muslimah menyempurnakan agama suaminya. Yang ketiga, untuk semua kaum muslimat, kalau semua kaum muslimat di antara di sini yang belum dan belum dikaruniai anak atau dianugerahi anak, semoga diberikan anak keturunan yang soleh solehah, amin. Tapi yang sudah diberikan anak, maka wanita yang melahirkan anak, surga di bawah telapak kaki ibu. Alangkah besar dan dahsyatnya Kanjeng Nabi Muhammad cinta kepada muslimah, yang mana kita sebagai kaum muslimin wajib dan wajib sebagaimana sholat dan zakat untuk mencintai istrinya dan mencintai, menghormati kaum muslimah siapapun orangnya dan dari keturunan apapun. Kita lihat fenomena yang ada, banyaknya muslimah diperjualbelikan menjadi orang-orang pekerja keras, di mana muslimah, kalaupun seorang suami tidak bisa menghargai istrinya sebagai seorang muslim, maka dari tiga ini yang mana lahir akan menjadikan orang tuanya ahli surga, menikah akan menyempurnakan agama suaminya, melahirkan seorang anak surga di bawah telapak kaki wanita atau ibu, maka panjenengan semua tidak layak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Sadar sebagai seorang suami, begitu juga seorang suami yang mana seorang suami bertanggung jawab kepada seorang istri, dan istri adalah bukan teman hidup tapi pendamping hidup untuk meraih keridhaan Allah, yang mana seorang suami mempunyai tanggung jawab besar di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad atas wanita yang dinikahinya dengan cara halal akan dihormati sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad.
khairukum min ahlu. Siapa yang paling baik di antara kalian adalah orang yang selalu menjunjung tinggi kehormatan seorang suami ataupun istri. Maka seorang suami punya kewajiban besar untuk menjaga kehormatan istrinya. Sampai saya katakan di majelis yang mulia ini, janganlah seorang istri apabila ditinggal suaminya tidak ada di rumah, jangan sekali-kali memasukkan yang namanya tamu lelaki. Akan satu menimbulkan fitnah, akan satu lagi menimbulkan hal-hal hawa nafsu. Yang ketiga apa? Munculnya iblis di tengah-tengah kita akan selalu mengkorek dan selalu menjadikan berita-berita kepada telinga kita untuk berbuat maksiat pada Allah. Hadirin desa Tegal Rejo yang dimuliakan oleh Allah seluruh penduduknya, saya masuk ke daerah ini sudah 2 kali. Saya lihat dari ujung yang namanya aura. Desa ini punya aura besar. Ada seorang waliullah di sini yang mungkin panjenengan tidak bisa melihat dengan mata penjelasan yang dikatakan mata. Yang ada ini ada mata batin, yaitu ma'rifatullah. Bu, Pak, kalau panjenengan mau 40 hari menjaga tidak bermaksiat kepada Allah, pasti ada seorang aulia jalan ke sini memakai sorban malam hari. Insya Allah pertengahan antara jam 2 menjelang jam 3. Di sini lagi enak-enaknya kita hidup. Siapa beliau? Siapa beliau? Beliau adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tidak pernah lepas dari desa ini. Saya pertama kali masuk desa ini, tidak saya lihat waktu saya ceramah dengan berdiri di sini, beliau hadir di tengah-tengah kita. 1. Ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yang kedua, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan membagikan rezeki doa kepada panjenengan semua di daerah sini. Saya minta kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai di sini Tegal Rejo, saya mohon ya, saya bukan mengada-ngada. Insya Allah di sini sangat sekali subur dengan semua, baik perdagangannya, keamanannya, maupun pendidikan untuk anak-anaknya. Saya tidak butuh orang hadir di sini yang banyak. Saya yakin Kanjeng Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Barang siapa yang ditamui atau mengundang seorang cucu Kanjeng Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan hadir di tengah-tengah panjenengan semua. Salam Muhammad. Kalau sudah Kanjeng Nabi Muhammad hadir, maka ruhnya para anbiya wal mursalin akan hadir. Lebih lagi, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Semua para malaikat diutus oleh Allah untuk turun di tengah-tengah pengajian ini. Semua mengamini kita punya doa kepada Allah. Makanya
Kalau dikatakan semua para kiai kita, para guru kita, para asatid kita, para muballigh kita, para ulama kita, yang mana kita diajarkan agama bukan untuk mengkafirkan atau menghakimi yang lain. Nabi Muhammad wala saufiituka, sesungguhnya Nabi Muhammad kepada panjenengan semua tidak akan pernah rela panjenengan satu sebagai umatnya masuk neraka. Kanjeng Nabi Muhammad akan hadir di tengah-tengah, yang mana di situ namanya mahsyar. Nabi Muhammad selalu memanggil umatnya satu persatu, walaupun kita banyak dosa, satu persatu, walaupun kita banyak salah, satu persatu, walaupun kita anak siapa. Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kalimat suci yang disucikan dan maha suci yang memberi benteng kepada kita. Tidak akan pernah kita syirik, tidak akan pernah kita sesat, tidak akan pernah kita masuk ke dalam neraka kalau ada cahaya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habib, saya pemabuk, Habib, saya pezina, Habib, saya pencuri, Habib, saya pendosa, Habib, saya tidak pernah sholat, Habib, saya tidak pernah puasa, Habib, saya tidak pernah zakat, Habib. Banyak pekerjaan salah kita, dosa kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha kasih. Apabila hambanya mau berpasrah diri kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka kita akan terampuni dosa-dosanya. Amin. Maha di atas segalanya Tuhan, bukan manusia. Ini Tuhan yang menciptakan kita, yang bertanggung jawab memberi makan kita, yang menghidupkan kita, yang mendamaikan kita, yang menolong kita, yang selalu dengan kita. Apa itu? Tuhan, yaitu Allah, tidak sebanding dengan makhluknya. Maka ketahuilah akidah sebagaimana kalimat la, tidak ada illa kecuali illallah. Jadi kalimat sudah kita ucapkan ini, kalau sudah masuk ke dalam hati, ke dalam roh kita, muncul semua cahaya-cahaya Allah, yang mana mahabbah li Rasulillah, nur fawqa kulli nur, akan selalu memancar dalam wajah dan lidah kita, selalu berzikir dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Umat Muhammad tidak satu pun Nabi Muhammad rela kalau masuk ke dalam neraka, neraka itu akan padam. Nabi Muhammad akan hadir, memanggil namanya dengan bapaknya. Siapa? Dia dipanggil, wahai fulan bin fulan. Sebab apa kamu masuk neraka? Ya Rasulullah, saya tarikhus sholat, tidak mengerjakan sholat. Ya Rasulullah, saya meninggalkan zakat, saya tidak puasa. Ya Rasulullah, kenapa kamu tidak bertobat, wahai umatku? Lalu Rasulullah bertanya, satu pertanyaan Rasul yang harus panjenengan semua dan saya kelak di akhirat. Apa itu?
adakah di hati kita kalimat la ilaha illallah? Itu yang diharapkan Kanjeng Nabi. Kalau ada pengajian yang mengkafirkan kaum muslimin, demi Allah, Nabi tidak akan pernah rela umatnya diganggu. Nabi tidak akan pernah rela umatnya diejek. Nabi tidak akan pernah rela umatnya dihina. Demi Allah, kita adalah umat Nabi Muhammad, bukan umatnya Habib, bukan umatnya Kiai. Habib, saya pun bertanggung jawab di hadapan panjenengan semua sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Saya tidak akan pernah rela kalau panjenengan tidak pernah berdoa kepada Allah, dan Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak akan pernah rela kalau panjenengan masuk neraka. Contoh yang pernah kita lewati bulan Ramadan kemarin, 10 hari adalah rahmat, 10 hari kemudian adalah maghfirah, 10 hari kemudian yang terakhir adalah haram. Haram kita masuk neraka. Yang masih punya hutang puasa, mohon dibayar bulan akan datang, karena itu hukumnya wajib. Maghfirah bulan Ramadan yang kita sudah lewat, bulan Ramadan yang mungkin tahun depan kita tidak bisa menjalankan. Banyak saudara kita yang telah meninggal di bulan Ramadan ataupun sebelum bulan Ramadan. Caranya bagaimana, Habib? Saya seorang pelacur. Lihat, di zaman Rasul ada seorang pelacur memberi minum dengan sepatunya yang namanya anjing. Binatang diberi minum, lalu Allah memberikan Ar-Rahmanur Rahim kepada pelacur itu, masuk surga. Siapa yang mau protes? Siapa yang mau protes? Ini makhluk Allah, ini manusia, ini ciptaannya. Allah lah yang bertanggung jawab atas orang yang diciptakan olehnya. Jangan kita sembarangan mau menghakimi orang. Tuntas apabila panjenengan atau saudara-saudari saya kaum muslimin muslimat menghinakan sesama muslim, pahala kita diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dihinakan. Banyak nanti, Pak, Bu, mohon maaf, banyak nanti di akhirat, di alam barzah, yang masuk neraka bukan umatnya dahulu, ulamanya dahulu. Ditanya oleh Allah, apakah kamu sudah sebarkan Islam? Apakah kamu sudah sampaikan risalah kepada Nabiku? Apakah kamu sudah selamatkan umat Nabi Muhammad? Sudah. Bohong, katanya Allah. Kenapa bohong? Karena kamu ingin dihormati menjadi seorang ulama. Bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, bukan karena umatnya ingin selamat, tapi akan kehormatan itu. Allah tidak akan pernah rela kepada manusia-manusia yang menyampaikan agama. Untuk apa? Untuk kesombongan dirinya. Negeri ini, saya sering katakan di mimbar yang suci, mimbar Kanjeng Nabi Muhammad ini panggungnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan bicara di atas mimbar ini untuk sesuatu dunia. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang di belakang adik-adik kita, anak-anak kita semua bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka mimbar ini adalah mimbar Rasulullah, mimbarnya rahmatan lil alamin. Mimbar rahmatan lil alamin. Al-Muslim akhul Muslim. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Apabila ada yang satunya sakit,
maka kita merasakan sakit itu. Apabila ada yang lapar, maka kita merasakan kelaparan itu. Apabila ada yang meninggal, maka berhaklah kita sebagaimana Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kita mentahlili dan mentahmidi orang yang sudah meninggal dengan yasinan, dengan semua doa. Untuk siapa? Untuk saudara kita kaum muslimin muslimat yang mendahului kita, mungkin belum sempat bertaubat. Ini ceramah. Orang Indonesia harus tahu apa itu ceramah. Ceramah itu adalah mencerahkan dan ramah tamah. Ceramah, pencerahan dan ramah tamah. Kalau provokator itu bukan penceramah, itu namanya. Itu orang mau menghancurkan negeri, mau menghancurkan bangsa, mau menghancurkan apa? Agama ini. Agama diseret ke partai-partai, agama diseret ke individual, agama diseret untuk memuliakan seseorang. Tidak ada di alam dunia ini yang lebih mulia kecuali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang tua kita. Guru punya kewajiban mengajarkan kita untuk takzim kepada kedua orang tua. Guru punya kewajiban untuk mengajarkan itu. Karena ini apa? Ajaran Rasulullah. Saya prihatin. Orang bangsa Indonesia ini punya akhlak yang luar biasa. Saya lihat bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di desa Tegalrejo, di Mekah pun sampai jalannya begini. Ini bukan bagian dari akhlak, tapi sudah dimasukkan ke dalam akhlak. Karena apa? Punya toto kromo yang budi luhur yang sangat luar biasa, menghormati orang tuanya. Tapi prihatin saya, kenapa pada saat ini banyak sekali orang tua yang lalai, gila dengan HP-nya sampai anaknya mati masuk ke dalam kolam. Ada lagi yang gila dengan televisinya sampai anaknya mati masuk ke dalam selokan. Ada lagi sampai anaknya naudzubillah min dzalik tertabrak sepeda motor karena ibunya dan bapaknya lagi asik dengan HP. Ini umat Rasulullah. Aina Al-Quran? Mana Al-Quran? Sayati zaman la yaqra'ul Quran illa bisawmi Ramadan. Hada Rasulullah yaqul, nanti di akhir zaman tidak ada orang baca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Maaf Bu, Pak, Al-Quran dibuat azimat di atasnya, lemari di atasnya kusen, tempatnya pintu, sampai debunya tebel. Tapi HP dikantongin kemana-mana. Kalau sampai pun HP tertinggal, dia sudah jauh 1 kilo kembali. Al-Quran. Inni taraktum fikum mustaqalain. Aku tinggalkan 2 pusaka kepada umatku. La in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'd. Tidak terkecuali dia akan tidak tersesat hatta yuza alaihal khawd, sampai menemui aku di dalam surga. Apa itu? Al-Quran wa sunnati, Al-Quran wa itrati ahlul bait, Al-Quran dan ahlul baitku, dzurriahku, keturunanku. Karena dzurriah Rasulullah, karena para habaib menjaga dan mengawal agama, maka para kiai pun yang dikatakan oleh Habib Lutfi, kiai dan Habib bagaikan telur yang dibelah 2. Dua-duanya telur.
yang penuh dengan vitamin, tidak akan pernah dipisah dan dibedakan, serta tidak akan pernah diadu domba. Banyak para habaib, banyak juga para kiai yang menjaga agama Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Apa warisan Nabi kepada para ulama? Umatku. Umat ini, kita semua ini adalah umat Rasulullah yang diwariskan kepada Nabi, pada ulama, untuk diselamatkan dan dididik. Kalau orang tua bertanggung jawab dengan anak-anaknya, kalau suami bertanggung jawab dengan suaminya, dengan istrinya, kalau istri bertanggung jawab kepada suaminya, kalau anak bertanggung jawab kepada orang tuanya, dunia ini aman. Kalau sudah yang namanya aparat mau bertanggung jawab kepada negara dan bangsanya, aman. Bu, Pak, anak kita masuk kepolisian, anak kita masuk TNI, semuanya itu ibadah. Nafasnya seluruhnya menjaga keutuhan bangsa dan negara ini adalah satu ibadah yang besar. Jangan kita mau dikatakan hal-hal yang lain. Ini bangsa kita seluruhnya adalah saudara kita, yang mana di sini banyak suku dengan satu bahasa Indonesia. Hati-hati. Kalau kita tidak saudara seagama, kita saudara sesama manusia. Kalau tidak sesama manusia, kita saudara sesama makhluk. Semua adalah ciptaan Allah, harus selalu kita jaga dengan baik. Sebagaimana apa itu yang saya ceritakan tadi. Insya Allah kalau panjenengan hatinya bersih, saya tidak berkata bohong. Malam di antara jam 2 sampai jam 3, panjenengan bakal melihat orang bersorban jalan di atas seluruh daerah Tegalrejo ini dan di sekelilingnya. Beliau akan mendoakan panjenengan semua, amin. Duh, Habib kok pintar ngerayu? Bukan ngerayu. Zaman sekarang ini jarang orang yang mau percaya wali. Karena banyak apa? Sudah banyak hiburan-hiburan yang melupakan agama, hiburan-hiburan sejarah yang menghilangkan sejarah Indonesia dan menjauhkan kita dari para wali dan wali-wali daya, menjauhkan dari wali Allah dan kedua orang tua kita. Coba, alhamdulillah, kita masih melihat ya, banyak perkumpulan walaupun dengan apa? Dengan patungan membayar untuk ziarah Wali Songo. Ini bukti bahwasannya bangsa negara ini masih cinta para wali. Pasti Habib mengatakan, pasti negeri ini selamat dari semua bencana, dari semua adu domba, dari semua orang-orang yang khianat kepada bangsa ini akan disisihkan dengan Wali Songo. Apa arti 9 itu? Kenapa bintangnya NU itu 9? Kenapa wali itu harus 9? 9 itu adalah angka abadi. 9 itu adalah angka abadi, yang mana kita diabadikan oleh para wali kita, dan negeri ini akan abadi selamanya, akan makmur, damai, sejahtera. Dan saya minta kepada hadirin di sini untuk mengajak semua dalam kebaikan, jangan mengajak dalam keburukan. La ta'atin li makhlukin fi maksiatillah. Janganlah kamu taat kepada satu makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'atin li makhlukin fi maksiatillah. Janganlah kamu taat kepada satu orang atau makhluk
maksiat kepada Allah. Siapa yang pertama kali kita mengajak maksiat? Bukan manusia, Bu. Bukan manusia, Pak. Iblis yang tidak akan pernah ridho anak cucu Adam kembali ke surga. Diingat-ingat, kita pun minta kepada Allah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi mengajarkan, kalau kita mau makan, sampai Allahumma rzuqna, semoga Allah memberikan rezeki. Apa? Dijauhkan dari api neraka. Makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Apa hubungannya makan dengan dijauhkan dari api neraka? Karena Allah memberikan nikmat makan itu adalah rezeki panjenengan. Minum itu nikmat rezeki. Mobil, rumah, semua yang kita miliki setara materi ini belum tentu rezeki panjenengan semua. Tapi makan, minum itu rezeki kita, yang menguatkan tenaga kita, yang memberikan kita supaya bisa beribadah kepada Allah. Itulah rezeki. Hati-hati, jangan menuntut yang macam-macam. Akan ada hisab, akan ada perhitungan kelak di akhir zaman. Tidak terkecuali satupun rupiah, semua bakal dihitung oleh Allah. Kemana ini uang? Kemana? Untuk apa ini uang? Kalau kita mubadirkan kepada maksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya di akhirat. Loh, saya ini sering menemukan saudari saya, saudara saya yang sakit. Maaf ya, mungkin panjenengan belum tahu apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kalau ada saudari atau saudara saya atau saudara panjenengan muslimin, muslimat sakit, dianjurkan kita minta doa kepada orang yang sakit. Seakan-akan terbalik itu. Orang muslim, muslimah kalau sakit dilebur dosa dan kesalahannya oleh Allah. Contoh, Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Yakub, yang semua diajarkan apa? Kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang diuji dengan kesabarannya. Maka di situ Allah memperhatikan orang itu, dan Allah tidak rela umatnya yang dipilih di tempat yang mulia ini, apabila ada yang sakit, maka dilebur dosanya oleh Allah. Bersabarlah. Boleh, kita tetap harus berusaha mencari obat untuk sembuh. Tapi banyaknya saya yang pernah temui, sampai-sampai dia putus asa dari sakitnya. Lebih baik saya mati, Habib, daripada saya sakit. Saya malu dilihat saudara saya malu dilihat tetangga saya. Hei, kamu tidak pernah malu dengan maksiatmu kepada Allah? Tidak satu pun kita yang hadir di sini suci. Semua punya dosa, saya pun punya dosa. Tapi di hari yang fitrah ini, peleburan dosa dimintakan sama Allah. Sampai-sampai hambanya dikasih tahu, mintalah maaf kepada saudaramu, mintalah maaf kepada saudarimu. Jangan menunggu kamu dimintai maaf. Allah Maha Pemaaf. Sebelum hambanya meminta maaf, Allah sudah memberitakan dan memberikan maaf. Untuk di bulan Syawal ini, saya mengucapkan, walaupun mungkin yang hadirin hadirat bertemu dengan saya baru sekali atau dua kali, saya mohon maaf kepada hadirin muslimin muslimat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan orang yang paling mulia
ialah orang pemaaf. Dan lebih mulia lagi orang yang mau meminta maaf. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum muslimin muslimat memohon maaf, Allah sudah memaafkan kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pemaaf dan memberikan serta meminta maaf kepada saudara-saudari kita. Terutama kembali kepada yang pertama, apa itu? Mintalah maaf kepada kedua orang tuamu. Ini banyak dilupakan. Kalau muslimin muslimat mau berbakti kepada orang tua, tidak ada satupun orang muslim yang fakir. Tidak ada satupun orang muslimah yang fakir. Saya ambilkan Al-Quran, saya mau bersumpah di hadapan Allah, di hadapan umat Kanjeng Nabi, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad dan kebesarannya. Kalau kaum muslimin muslimat berbakti kepada orang tuanya, demi Allah tidak ada yang fakir, tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin. Datang kepada seorang yang dikatakan wali, tidak pernah sembahyang, baunya na'udzubillah, dimpi-dimpi cium tangan. Sholat tak pernah, baunya na'udzubillah, dikatakan wali. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu wa aqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Sesungguhnya wali Allah, beliaulah orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan memberikan zakat. Itu wali. Lebih-lebih lagi, wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang menyampaikan? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gampang-gampang orang menyebut ini wali, ini wali. Kita tidak tahu. Lihat apa pernah sholat, lihatlah apa pernah zakat, apa pernah puasa. Jangan. Kalaupun kepercayaan kita Nahdlatul Ulama ataupun ahli sunnah wal jamaah adalah seorang Nabi Khidir yang kadang-kadang menyamar sebagai gembel, sebagai peminta-minta, dan itu tidak selamanya kelihatan, akan hilang. Bukan terikat lagi wali, seorang nabi yang menyamar sebagai pengemis. Itu menguji kita dari apa? Dari kemurahan kita memberi orang lain. Wali di antara kita yang paling jelas adalah kedua orang tua. Sampai kalau kita sekolah ditanya, wali muridnya mana? Beliau Haji Abdul Syukur apa? Walimah. Apa itu walimah? Yang memberikan satu kesaksian sebagai pengantin laki ataupun perempuan. Walimatul arus, siapa? Orang tuanya. Dan ini kita semua diajarkan Kanjeng Nabi. Jangan bicara sesuatu yang tidak punya dasar hadis dan Al-Quran. Kita malu di hadapan orang-orang non-muslim. Saya minta kepada panjenengan semua di tempat yang mulia ini, jaga kedua orang tuamu, jaga istrimu, jaga suamimu, jaga anak-anakmu. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu tak menunggu besok. Kalau kita sudah mati, tidak. Api neraka itu adalah siksaan
Di dunia pun kita akan mendapatkan siksaan kalau kita maksiat, kalau kita tidak menjaga. Ini saya ajarkan ke panjenengan semua, biar saya tidak punya hutang kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ataupun mungkin kalau panjenengan belum sadar sekarang, nanti suatu saat ingat kepada ceramah saya. Ingat apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kenapa panjenengan menunggu hadirnya saya di sini? Bukan karena diri saya ini. Ini bisa beli di pasar, Bu, Pak. Ini bisa beli di pasar. Dengan kain sekian meter bisa jadi sorban, bisa jadi imamah. Tapi menunggu apa yang saya sampaikan, yang mana disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang saya sampaikan, di mana firman Allah disampaikan kepada kita, itulah yang kita tunggu. Dan saya pun sebagai dzurriyyah Rasulullah, demi Rasulullah, demi Allah, saya cinta umat, saya cinta kepanjenengan semua, bukan karena bangsa Indonesia kita setanah air, bukan, tapi al-muslim akhul muslim. Innamal muslimuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang muslim muslimat itu saudara, dan saudara harus saling menjaga. 1, lisan kita. 2, hati kita. 3, amal baik kita. Jangan kita menyakiti hati mereka sesama muslim. Ingat, Habib mengingatkan, ada kematian yang mana kita menjadi saksi kelak di akhirat, di alam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Sesungguhnya saudaramu akan ditanya di alam kubur. Siapa saudaramu? Ini bukan cinta yang sepele. Apalagi mencintai seorang suami, mencintai seorang istri, mencintai seorang anak atas dasar cinta kepada Allah dan bertanggung jawab kepada Nabi Muhammad, maka seyogyanya wajib kita mencintai sesama muslim. Ini namanya persatuan. Ini namanya bangsa Indonesia. Terakhir saya ucapkan, nasihat, ad-dinu nasihat. Liman? Lillah. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk Habib. Waliman? Wali Rasulih. Dan untuk Rasulnya. Saya tidak mengajarkan kepada guru-guru saya, para kiai saya, bini sepuh saya, ataupun tokoh masyarakat di sini. Tapi saya cuma menghimbau. Saya mengingatkan kembali, ku anfusakum wa ahlikum nar. Di hari raya Idul Fitri ini, yang mungkin tidak pernah tegur sapa, saya minta bihaqi Rasulillah, dengan hak dan kebesaran Rasulullah, mohonlah maaf. Maafkanlah orang yang berbuat salah kepada saudaramu dan kepada dirimu. Jangan momen ini hilang. Jangan sampai bulan fitrah ini hilang. Setelah kita menyiarkan, setelah kita mau menjalani apa itu? Rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah, haram masuk neraka, lalu kita tidak mau memohon maaf kepada saudara kita, dan saudara kita tidak mau memaafkannya. Wali jahannam, tempatnya adalah neraka. Sudah dilepaskan dari neraka, maunya masuk neraka. Na'udhu. Lembutkan hati kita. Kita ini dari apa? Kita lahir dari sperma, berjalan membawa kantong yang namanya kotoran, mati jadi bangkai. Yang menghadap Allah apa? Amal kita dan roh kita yang abadi. Kalau panjenengan
tidak mau sadar, tulis. Asal mula kita dari apa? Air sperma. Yang kedua apa? Membawa kotoran kemana-mana. Di dalam perut kita itu baunya, naudzubillah. Yang ketiga apa? Kalau mati menjadi bangkai. Kalau tidak ditanam, satu desa ini bisa mati baunya. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Allah menginginkan satu, panjenengan dari semua. Apa itu? Amal yang soleh, amal baik. Yang kedua apa? Selamat yang namanya roh kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan menunggu mati. Hidupkan, haruskan dan wajibkan diri kita untuk innalillah setiap hari. Apa? Dengan sholat. Sholat itu bukti bahwa kita menghadap Allah, rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Apa bu, pak? Wa mamati khalas. Ini bukti setiap kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kita semua bisa setiap saat lillahi rabbil alamin, bisa melaksanakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu pengumuman kepada kita, mengingatkan kita bahwa kita akan meninggalkan jasad kita dan jasad kita kembali ke bumi. Ada seorang, Pak, Bu, tiap hari jangan sampai lecet badannya ini, gosok terus, ya, gosok, bedak, bersihkan. Wah, suatu saat dia dicabut nyawanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam bumi, belatung yang keluar. Tubuh ini jangan dimanjakan. Tubuh ini diajak berjuang untuk apa? Li'illah fi kalimatillah, yaitu as-salah. Jihad yang paling besar di hadapan Allah adalah salat. As-salah, as-salah. Intabih, hati-hati. Karena sholat itu mencegah. Sholat itu mencegah perbuatan kita dari apa? Maksiat, dari kekejian. Orang kalau keji itu tidak sholat. Orang itu kalau maksiat pasti tidak sholat. Beb, ada orang beb tidak pernah sholat tapi tidak pernah maksiat. Meninggalkan sholat itu maksiat yang paling besar. Kok ada orang tidak sholat kok katanya tidak pernah maksiat? Loh, meninggalkan sholat itu maksiat yang besar, berarti menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi didiklah diri kita sendiri, jangan nuteng orang lain, jangan ngacungkan diri kita kepada orang lain. Ajak diri kita sendiri as-shalah. Karena di antara rumah tangga, apabila Haji Abdul Syukur di sini mendirikan sholat, rumah ini akan mendapatkan berkah di dalamnya. Apabila ada yang tidak sholat, maka akan mendapatkan bala dan mendapatkan apa? Kalau orang Jawa bilang dibuntoni, ditutup rezekinya oleh Allah, tidak akan berkah. Ini nasihat kepada diri saya, kepada saudara-saudari saya. Dan di sini mudah-mudahan tidak terlambat untuk menegakkan sholat. Tidak terlambat untuk apa?
Al-Quran. Tidak terlambat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak terlambat untuk memaafkan saudara-saudari kita. Isfi, ada apa? Isfi, ada apa? Sampai Rasulullah pun, ini perlu diingat-ingat, apabila panjenengan beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Apabila panjenengan beriman kepada Allah dan percaya di hari akhir, hormatilah tamumu. Kita ini 5 waktu didatangi Kanjeng Nabi. Oh, masa deh? Demi Allah, 5 waktu didatangi Kanjeng Nabi. Mana buktinya, Habib? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau panjenengan sholat di dalam rumah, Kanjeng Nabi datang ke rumah mengucapkan panjenengan salam ke Kanjeng Nabi, secepat itu Kanjeng Nabi menjawab waalaikumsalam. Di sana ada sholat, Rasulullah ke sana. Di sana ada sholat, Rasulullah. Terus Rasulullah itu roh, jasadnya sudah ditanamkan, tidak ada batas dan waktu. Sebagaimana cahaya, dan lebih cepat daripada cahaya, dan lebih cepat dari kedipan mata kita. Apa buktinya? Waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Subhana asra bi abdihi laylan. Maha besar Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duduk terbang yang namanya ke Sidratul Muntaha, yang langit 7. Di sini tempat duduknya belum dingin, masih hangat. Rasulullah sudah sampai lagi. Jangan khawatir dengan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kehaiban ilmu Allah tidak bisa akal kita menjangkau. Jangan ajari para ulama. Jangan ragu dengan kebesaran Allah dan Rasulnya. Kalau setiap saat panjenengan sholat 5 waktu, Kanjeng Nabi selalu menjawab. Loh, kok bisa Kanjeng Nabi menjawab? Woi, halo. Ya sangat bisa. Kanjeng Nabi mewajibkan orang apabila salam wajib dijawab waalaikumsalam. Masa yang mengajarkan Rasulullah tidak mengamalkan? Ini kalau panjenengan disayang sama Kanjeng Nabi, buktikan dengan sholat. Selalu setiap tahiyatul akhir kita mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam ini akan mencerahkan pikiran kita, mencerahkan hati kita. Saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir batin saya. Saya tidak pernah benci ke semua hadirin dan hadirat, saudari dan saudara saya sesama muslim. Demi Allah, wallahi saya tidak pernah benci. Saya benci kepada iblis. Iblis dikutuk oleh Allah. Iblis dibenci oleh Allah. Iblis dibenci oleh Kanjeng Nabi. Iblis dibenci para wali. Iblis dibenci para rasul. Iblis dibenci para nabi. Maka saya harus meniru nabi saya, rasul saya, Tuhan saya, malaikat-malaikat saya. Semua membenci iblis. Maka hadirin semua dan hadirat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus berlindung kepada Allah dengan godaan syaitan yang menyesatkan kita ke dalam jahanam neraka. Mudah-mudahan malam ini menjadi fitrah hati kita, fitrah pikiran kita, fitrah roh kita,
fitrah jasad kita, fitrah niat kita, dan dilebur semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dilebur dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang meninggal di bulan Ramadan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan yang lupa, yang tidak mengerjakan sholat karena malas, karena kebodohan, mudah-mudahan dikasih rahmat oleh Allah, diberkahi oleh Allah, disentuh Kanjeng Nabi Muhammad, mau sholat, dan mudah-mudahan mau juga ngaji, mudah-mudahan mau mendekat pada para ulama, para kiai, dan para habaib. Dan kita semua hadir di sini untuk satu, mencari ridho Allah dengan ridho kedua orang tua. Dan saya menutup daripada ceramah ini, saya mohon kepada semua hadirin untuk mengangkat tangannya kepada Allah. Saya juga akan duduk bersama panjenengan di sini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah dengan hati kita yang bersih, dengan niat kita yang bersih, yang suci. Mudah-mudahan semua niatan kita untuk supaya kita berterima kasih kepada siapa? Kepada yang mengadakan acara ini. Itu yang nomor satu, dengan semua biayanya. Dan juga saya berterima kasih kepada para banser yang menjaga, mengamankan, membantu atas terlaksananya acara ini. Dan tidak jauh lebih mulia lagi, orang yang mau hadir di sini semuanya akan mendapatkan keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad, akan mendapatkan keberkahan dari kemanten. Orang yang kemanten yang mengucapkan ijab kabul, apabila kita hadir ataupun sudah selesai kita mendatangi untuk menggembirakan kemanten, tidak ada satupun doa panjenengan di sini yang ditolak oleh Allah. Semuanya diterima, semua. Jadi mintalah apa yang panjenengan minta, karena 3 yang dibuka pintu, yaitu langit 7. 1, anak memandang wajah kedua orang tuanya. 2, seorang haji atau umroh melihat Ka'bah. 3, ijab kabul pengantin. Itulah yang doanya orang yang hadir semua tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Maka malam ini kita minta di bulan yang fitrah ini, setelah kita menjalankan kewajiban puasa, jangan satupun yang ragu, yang bertanya apa doa saya dikabulkan atau tidak. Saya yang jauh-jauh perjalanan dari Malang 12 jam mampir ke Cilacap, dari Cilacap ke sini 7 jam karena macet, dengan kesabaran haji syukur alhamdulillah. Dan saya serta hadirin hadirat semua ini membuka pintu langit 7 di hadapan Allah, bahwa umat Nabi Muhammad butuh syafaat Nabi Muhammad. Sebelum kita berdoa, kita semua berqasidah, kita memuji kanjeng Nabi Muhammad. Mari sama-sama Ishfa'alana ya habibana, Ishfa'alana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah. Laka syafa'ah wa ana matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa ana matlabi ya Nabi, ishfa' lana
يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، فلك الحمد إذا رضيت، فلك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم نستوفقك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعله في كنافك وأعمالك وجوارك من كل شيطان مارد وجبار عاند ودباه ومن بكل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جاملنا وحققنا من مجيبة الندامة في الحال والمال، في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم علف بيننا وبينهما، اللهم علف بينهما، اللهم علف بينهما كبين آدم وهوى. اللهم علف بينهما كما آدم وهوى. اللهم علف بينهما محمد وخديجة الكبرى. اللهم علف بينهما كما علي وفاطمة الزهراء. اللهم ارزقنا يا الله توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفانا حرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام وسبحانه واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. وتفضل على العلماء بالزهد والناصحة. اللهم ارزقنا حج البيت الحرام وزيارة الرسول والعمرة. اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله في آبائنا وآبائنا وأمهاتنا وعماتنا وأمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء هم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافني واعف عنهم. اللهم جميع هذا المجلس هذا المجلس حاضرين وحاضرات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم. اللهم تقبل دعاءنا من حاجاتنا كثير يا الله. اللهم ارزقنا يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Barang siapa di akhir doa dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita hadiahkan surat Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, panjenengan akan dikabulkan seluruh permintaan panjenengan, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Mungkin mendapatkan berita dari panjenengan atau cerita panjenengan, di situ semua dikabulkan doanya. Ala hadhihi niyatul qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Haji Syukur dan keluarganya, tetangganya, hadirin hadirat semua, seluruh penduduk sini, seluruh bangsa dan negara ini diberikan kemakmuran, kemudahan rezekinya, dipanjangkan umur, mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, dan seluruh para bangsa kita mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kedua orang tua kita yang telah meninggal diberikan maghfirah, ampunan, ditaruh di surganya Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para pahlawan kita seluruhnya yang berjuang membebaskan negeri ini, tetesan keringat, darah, air matanya semua akan menjadikan keberkahan buat bangsa dan negara ini. Ya Allah, mudah-mudahan para kiai kita, para ulama kita akan diberikan keistiqomahan ilmunya, akan diberikan keistiqomahan maghfirahnya, dan juga mendapatkan rezeki dan juga mendapatkan berkebahan dari kita semua, dan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau-beliau, dan mudah-mudahan Habib Lutfi dan semua para kiai yang berjalan di Nahdlatul Ulama, di ahli sunnah wal jamaah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, kesehatannya seluruhnya, dan kita hadiahkan untuk kedua mempelai, mudah-mudahan hidupnya harmonis, bahagia. Kita pun yang kemanten sudah lama, mudah-mudahan hidupnya bahagia dan harmonis, mencintai istri, mencintai suaminya, mencintai anak-anaknya. Dan niat ini kita jadikan sebagai keniatan. Kita hadiahkan pula untuk ibu kita, untuk bapak kita, untuk seluruh hadirin di sini, keluarganya yang setelah meninggal. Ala hadhihi niyyah bi niyyatil qabul alal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.